kali ini saya akan memaparkan materi tentang monitoring aktivitas ekonomi secara makro. Sebelum masuk ke dalam pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi makro. Di sini, ekonomi makro merupakan studi tentang keseluruhan ekonomi, tentang perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Kita masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang variabel ekonomi untuk mengukur jumlah. Terdapat dua variabel untuk mengukur jumlah dan kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, persediaan yang merupakan jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu aliran yang merupakan jumlah yang diukur per unit waktu. Pembahasan kedua yaitu beberapa definisi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi makro. Yang pertama yaitu pendapatan total pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Dan yang kedua yaitu pengeluaran, yaitu dana untuk pembelian barang dan jasa. Yang ketiga yaitu produksi, yaitu total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan. Pokok pembahasan ketiga yaitu siklus aliran pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama yaitu perekonomian sederhana adalah terdiri dari dua, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat di rumah tangga produksi atau perusahaan. Yang kedua yaitu perekonomian sesungguhnya. Yang ketiga yaitu aliran dalam perekonomian tiga sektor. Perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam perekonomian ini disebut juga sebagai perekonomian tertutup. Yang keempat yaitu aliran dalam perekonomian empat sektor, yaitu melibatkan empat sektor yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Dalam perekonomian ini juga disebut sebagai perekonomian terbuka. Pokok pembahasan keempat yaitu pengukuran aktivitas ekonomi secara makro. Yang pertama yaitu pengukuran perkembangan perekonomian GDP yang merupakan jumlah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah tertentu dalam periode tertentu. Yang kedua, terdapat tiga pendekatan GDP yaitu pertama, pendekatan pengeluaran yaitu total pengeluaran penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Dan yang kedua, pendekatan pendapatan yaitu jumlah yang diterima oleh masyarakat suatu wilayah selama periode tertentu. Ketiga yaitu pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai semua produk akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Terdapat dua GDP, yaitu yang pertama GDP nominal yang barang dan jasa dihitung berdasarkan harga berlaku. Yang kedua, GDP real yang nilai dan barang jasa dihitung berdasarkan harga konstan atau tahun dasar. Pokok pembahasan kelima yaitu neraca nasional adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan hutang atau daftar aset dan kewajiban. Pertama, yaitu kekayaan adalah selisih antara total dan aset dan total kewajiban. Kedua, kekayaan itu adalah nilai kekayaan seseorang dalam neraca. Dan yang ketiga, uang adalah suatu yang diterima secara umum sebagai alat penukaran. Pokok pembahasan terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan GDP real dari tahun ke tahun. Berikutnya terdapat dua pengukuran tingkat harga. Yang pertama, inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus dari satu tahun ke tahun berikutnya. Dan yang kedua yaitu indeks harga konsumsi merupakan perbandingan harga relatif sekelompok barang dan jasa terhadap sekelompok